Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa jika pada sore hari ini saya boleh berbagi dalam program Sapa Senja. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Allah. Bapa Roh Kudus, kiranya kuat kuasa-Mu terus menyertai kami. Hadirat-Mu terus menyertai kami. Ketika kami hari ini ingin bersama-sama belajar firman-Mu, biar tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami masukkan dalam hati, tapi kami kerjakan. Ajar kami taat setia, ajar kami memuliakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, agar hidup kami harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan siap. Haleluya. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 tentang perumpamaan talenta. Saudara bisa baca dari ayat 14 sampai ayat 30. Tapi saya akan hanya singkat agar saya bisa menjelaskan dengan cukup bisa dipahami. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Everything is okay. Everything is okay. Kata okay memiliki kepanjangan yaitu all correct. All correct. Oke, kita baca, saudara. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, saudaraku. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan ini menggambarkan Yesus yang akan naik ke surga, lalu diberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya seturut kemampuannya. Tuhan ini mengenali siapa hamba-hambanya, saudaraku, dengan keberadaan mereka masing-masing, dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Jika Tuhan adalah Allah, maka Allah lah yang mengukur kepada kita semua apa yang Ia berikan kepada kita. Saudaraku, kita akan kembali kepada ayat ini. Hamba dengan 5 talenta langsung mengerjakan apa yang tuannya percayakan kepadanya, tanpa bersukaria secara berlebihan. Hamba dengan 2 talenta juga mengerjakan apa yang ia terima dari tuannya, tanpa membandingkan dia terima lebih sedikit atau dia terima lebih banyak. Tapi hamba dengan 1 talenta, ia memendam talentanya. Ia protes kepada tuannya pada bagian yang terakhir. Dan dia berkata kepada tuannya, Tuhan, engkau Tuhan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan kita adalah talenta kita. Di mana kita dilahirkan, bagaimana fisik tubuh kita, kelemahan kita, kelebihan kita. Berikut dengan semua kelemahan kita, jika Allah yang mengukur, tidak mungkin Dia salah. Jika Allah yang telah menyetujui apa yang terjadi kepada keberadaan kita, all correct, saudara. All correct, okay. Everything is all correct, okay. All correct berarti semua sesuai, semua benar, semua baik. Keberadaan kita seperti ini adalah baik dan indah. Dan dikatakan dalam Kolose pasal 3, kita adalah masterpiece, yaitu ciptaannya yang sempurna dan tidak ada duanya.
Maka Allah telah mengukur, saudaraku. Allah telah mengukur keberadaan kita hari ini. Kita dilahirkan di mana? Kita mempunyai fisik seperti apa? Kita memiliki kelemahan dan kelebihan seperti apa? Allah telah mengukurnya dengan sempurna, dengan kemahakuasaannya. Protes atau tidak terima terhadap keberadaan kita, atau iri terhadap keberadaan orang lain yang kita anggap dia lebih beruntung daripada kita, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah. Atau jika kita tidak menyadari dan bersyukur dengan keberadaan kita menganggap Allah salah dalam menciptakan kita. Dan ini merendahkan Tuhan. Dengan kita tidak mensyukuri keberadaan kita tidak menghormati Dia dengan patut, dan kita merendahkan dan menghina Tuhan. Lebih baik saudara seperti hamba dengan 5 dan 2 talenta. Dia tidak peduli terlalu dengan orang-orang yang diberikan talenta lebih sedikit atau lebih banyak. Fokus kepada talenta orang lain. Fokus kepada kelebihan orang lain. Fokus kepada kekuatan orang lain akan membuat kita kehilangan jati diri. Mengikuti jejak orang lain, mengagumi orang lain secara berlebihan, hanya akan membuat kita kehilangan jati diri. Ingat saudara, punya talenta yang Allah berikan secara khusus. Yang Allah berikan secara khusus. Sekali lagi saudara, saya bicara, yang Allah berikan secara khusus bagi saudara. Bagi saudara. Fokus melihat talenta orang lain hanya akan membuat saudara lemah dan membuat saudara kehilangan jati diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terimalah keberadaan saudara. Yang pertama, terimalah keadaan kita. Apa-apa adanya kita ini, kita sempurna. Kita sudah diukur memiliki keberadaan seperti ini. Syukuri talenta yang Allah berikan kepada saudara. Lalu yang kedua, fokus kepada talentamu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan ingin jadi orang lain. Terinspirasi boleh, saudara. Tapi jangan terlalu terinspirasi. Nanti saudara terseret kepada kehidupannya dan kita akan kehilangan jati diri. Meneladani apa yang baik yang orang lain kerjakan itu bagus. Tetapi ketika kita mulai kehilangan diri, kita akan kehabisan waktu untuk mengusahakan talenta kita. Saudaraku, semua yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan. Pada bagian yang terakhir saudara bisa melihat, hamba dengan 5 dan 2 talenta mempersembahkan di hadapan Tuhan. Semua yang ada pada kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kenapa kita mengusahakannya? Toh Tuhan yang untung, suatu kehormatan. Jika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengusahakan apa yang Ia miliki. Dia taruh, Dia ukir di dalam diri kita, saudara. Mari kita sambut dengan ucapan syukur apa yang Ia berikan. Kelak kita akan berjumpa muka dengan muka. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang Ia sudah berikan dan titipkan kepada kita. Satu persatu kita akan bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Di saat itulah pertanggungjawaban kita akan diminta, saudaraku. Di bumi inilah kesempatan kita mengembangkan talenta. Fokus dengan keberadaan diri kita. Mengembangkan apa yang Allah sudah taruh dalam diri kita. Dan saya percaya inilah yang dilakukan hamba dengan 5 dan 2 talenta. Dia mengusahakan setiap hari. Laba sedikit demi sedikit. Hidup kita juga keberadaan kita. Kita bangun manusia rohani kita semakin hari semakin hari. Kita bertumbuh semakin hari semakin hari.
Kita menjadi serupa seperti Kristus semakin hari semakin hari. Sehingga kelak kita mengalami anugerahnya. Ketika kita berjumpa muka dengan muka, Allah akan berkata kepada kita, engkau hamba yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian saudara, apa yang bisa saya sampaikan untuk bisa jadi berkat. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.